Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menerangi setiap langkah hidup kita dan juga menuntun akan jalan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Jemaat dikasih Tuhan, ya, mengikut Tuhan, mentaati Tuhan tidak selalu semuanya tenang-tenang, aman-aman saja. Kalau kita perhatikan ini, setelah orang-orang Majus itu pergi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dengan pesan supaya saat itu juga Yusuf beserta Maria dan tentunya bayi Yesus meninggalkan tempat itu untuk lari ke Mesir. Ini satu kondisi yang kalau kita perhatikan sejak awal pesan Tuhan untuk Maria dan Yusuf, ini kok rasanya sulit terus. Dari Maria mengandung sebelum menikah sampai akhirnya mereka harus istilahnya ikut sensus dengan perjalanan yang tidak mudah. Di saat kandungan Maria sudah mendekati masa bersalin, lalu sampai di Bethlehem tidak ada tempat penginapan, sehingga harus melahirkan di sebuah kandang. Tidak hanya sampai di situ, ternyata masih lanjut lagi, mereka harus segera melarikan diri atau pergi ke Mesir karena Herodes istilahnya ngamuk. Ya, ini peristiwanya bertubi-tubi kalau kita perhatikan. Dan tidak mudah, padahal Yusuf dan Maria mereka mentaati Tuhan. Yusuf dan Maria, mereka orang-orang yang mau mendengarkan apa kata Tuhan, mengikuti apa perintah Tuhan. Tidak ada jaminan, semuanya pasti lulus saja. Tetapi yang pasti adalah ada penyertaan Tuhan atas mereka.
Yang pasti selalu ada jalan dari Tuhan atas mereka. Yang dibutuhkan adalah iman, percaya, dan taat. Itulah yang dilakukan Yusuf dan Maria. Jemaat dikasih Tuhan, kenapa peristiwa itu terjadi? Karena sesungguhnya sebelum itu, di kitab Nabi Hosea sudah disebutkan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Itu ternyata nubuatan tentang bayi Yesus yang harus dibawa ke Mesir. Nah, ternyata itu menggenapi nubuatan Nabi Hosea. Jaraknya jauh sekali. Kok bisa ya semuanya tersusun serapi itu? Semuanya ya apa yang terjadi itu dalam skenario Tuhan yang luar biasa. Mulai dari Maria seorang perawan yang mengandung lah. Sampai nanti harus lahir di Bethlehem lah. Sekarang harus pergi juga meninggalkan Bethlehem dan mengungsi ke Mesir. Ini semuanya sudah dinubuatkan. Dan luar biasa semua terjadi seperti yang Tuhan sudah nyatakan melalui hamba-hambanya, nabi-nabi Tuhan jauh sebelum zaman kelahiran Tuhan Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, satu perkara yang pasti adalah Tuhan punya cara dan Tuhan punya rencana untuk menggenapi apa yang sudah Dia nyatakan. Karena itu jangan pernah khawatir dengan hidupmu. Selama engkau mentaati Tuhan, percaya kepadanya, setia kepadanya, maka sesungguhnya tidak ada satu perkara yang terjadi, tidak ada jalan keluar. Tidak ada satu perkara yang terjadi, tidak ada solusi. Tidak mungkin. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan selama kita mentaati Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan belajar dari seorang Yusuf sebagai seorang kepala keluarga. Dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Dia selamatkan keluarganya. Kalau kita perhatikan setelah bangun dari tidurnya ketika dia mendapat mimpi, tidak menunggu besok pagi. Dikatakan saat itu juga mereka langsung bergegas lari ke Mesir. Mendengarkan pesan Tuhan, jangan tunda-tunda. Apa yang diperintahkan Tuhan, kerjakan. Dan percayalah, selalu ada penyertaan, ada kekuatan, ada kemampuan yang dari Tuhan. Sehingga kita bisa melewati setiap tantangan yang diizinkan terjadi. Dan kita pasti berkemenangan. Mari belajar seperti Yusuf. Kita percaya, taat dan setia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih kami belajar sesuatu dari seorang Yusuf. Masih dalam suasana Natal. Setelah kelahiran Yesus ternyata mereka harus mengungsi ke Mesir karena ada ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes. Dan itu pun sesungguhnya adalah menggenapi nubuatan yang sudah pernah dinyatakan. Dan kami percaya Tuhan, demikian juga hidup kami ketika kami mentaati Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Sekalipun tantangan, kesulitan, ancaman mungkin ada. Tetapi kami mau percaya dalam pertolongan, penyertaan, dan kekuatan Tuhan. Kami pun akan dimampukan dan kami berkemenangan. Seperti juga hanya Yusuf. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kami, menuntun kami menjadi orang-orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.